Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO-nya King ya. Nah, King ini sama kayak Hill kemarin ya, sempat cancel, tapi balik lagi ke bursanya kita. Nah, apakah prospektusnya King ada yang berbeda dengan prospektusnya yang lama? Mari langsung kita bedah aja ya. Oke, jadi PT Hoffman Klinindo atau King ini didirikan pada tahun 2008 di Jakarta dan bergerak dalam bidang jasa cleaning service, washroom hygiene, security guard, dan juga parking management. Untuk details usaha dari King, Sobat Maya bisa baca di sini ya. Nah, kita langsung ke 4 bisnis dari King ya. Yang pertama nih cleaning service. Jadi di mall-mall ataupun di kantoran, kita bisa sewa jasanya King. Lalu yang kedua itu ada washroom hygiene ya. Nah, ini adalah produk-produknya dari King. Nah, saya tuh sering banget menemukan produk-produk ini di mall-mall ya. Terlebih saya tuh sering di Lipo Mall Puri yang Jakarta. Kalau misalnya Sobat Maya ada yang ke sana, coba perhatiin deh di toiletnya. Pasti sering melihat lambangnya King ini. Lalu King juga menyediakan jasa untuk pergantian admin ya. Misalnya sementara untuk jadi resepsionis, nah itu bisa tuh disediakan oleh King. Lalu juga ada security guard. Nah, ini adalah beberapa pelanggan utama dari King ya per 31 Agustus 2022. Ada kayak Mayapada Hospital, terus ada Kepeland, BI, MD Place, Pollux, Hotel Tentrem, dan lain-lain. Nah, untuk pemegang saham dari Clean itu ada 3 ya. PT Japarto Sukses Mandiri sebagai pemegang saham terbesar sebesar 96,16%. Lalu ada Bapak Rudi Japarto dan juga Bapak Edi Japarto. Nah, masing-masing para pemegang saham ini udah menyatakan ya bahwa nggak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya sampai dengan 8 bulan semenjak King ini listing di bursanya kita. Oke, lalu kita melihat kinerjanya King. Nah, untuk kinerjanya ini saya bagi ke dalam 2 slide ya Sobat Maya. Ada yang prospektusnya baru, yang ini prospektus baru, dan satu lagi prospektusnya yang lama. Nah, kita lihat dulu dari prospektusnya yang baru ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya lihat di tahun 2020 dan juga tahun 2021, King ini pendapatannya naik ya. Dan di tahun 2022 pun harusnya ada sedikit kenaikan juga. Tapi dari sisi laba bersih, di tahun 2020 King ini menderita kerugian sebesar 1,2 miliar. Baru di tahun 2021 profit 1,3 miliar. Nah, di tahun 2022, tepatnya per 31 Agustus 2022, laba dari King ini baru 689 juta. Jadi kalau mau mengejar 1,3 M kayaknya agak berat ya. Nah, lalu ada hal yang rada aneh nih di prospektusnya King ini Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini, kerugian dari King ini kan 1,2 miliar ya di tahun 2020. Tapi di prospektusnya yang lama, itu cuma 401 juta untuk kerugiannya. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu hal yang menyebabkan IPO-nya King waktu itu di cancel. Karena mungkin datanya agak kurang valid mungkin ya. Soalnya ini aja kalau misalnya kita lihat pastinya di 2020 dan 2019 ini data yang udah diaudit ya. Tapi kok bisa beda dengan prospektus barunya? Nih di tahun 2020 ya. Sobat Maya bisa lihat. Jadi ya rada-rada sedikit mencurigakan lah ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita lihat yang unauditednya ya wajar ya kalau berubah. Tapi harusnya yang 2020 dan 2019 ini kan udah audited. Jadi ya mungkin salah satu alasan kenapa waktu itu di cancel ya karena laporannya kurang valid. Oke, lalu kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Jadi sebanyak-banyaknya 520 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 115 hingga 130. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO-nya King ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 67,6 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO-nya King ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Sekilas terlihat cukup menarik ya untuk IPO-nya King ini. Tapi jangan lupa bahwa King ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi juga, yang ARA dan ARB-nya itu simetris ya di 10%. Nah, untuk struktur IPO-nya juga itu ada perubahan ya Sobat Maya dari yang lama ke prospektusnya yang baru ini. Kalau dulu dia itu rentang harganya 165 sampai 170, sekarang berubah jadi lebih rendah, tapi lembar saham yang ditawarkan itu jauh lebih banyak. Untuk target perolehan dana IPO-nya juga berkurang ya, jadi beda sama yang tahun lalu. Dan tahun lalu itu warannya rasionya 5:2.
Kalau sekarang 2:1, jadi ada perubahan ya. Lalu penggunaan dana IPO-nya. Nah, ini juga saya bagi dua ya, prospektus baru dan juga prospektus lama, karena ada perubahan. Nah, di prospektusnya yang baru, itu sekitar 95% itu akan digunakan untuk modal kerja, yaitu sekitar 83% itu akan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Lalu 12%-nya digunakan untuk pembelian peralatan penunjang. Lalu sekitar 5%-nya akan digunakan untuk setoran modal kepada anak perusahaannya, yaitu Hoffman Parkindo. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya King ini itu rada-rada kurang bagus ya Sobat Maya. Soalnya sekitar 83% kali 95% ya, jadi kurang lebih 70-an% itu digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Dan seperti video saya yang lama mengenai King ya, kan di tahun kemarin tuh saya ada share kepada Sobat Maya bahwa reviewnya King di Google itu agak kurang bagus ya. Dan barusan saya coba untuk cek lagi, ternyata tuh masih sama Sobat Maya. Reviewnya itu banyak yang tentang karyawannya yang gajinya belum dibayar, gajinya nunggak, dan lain-lain. Jadi mungkin kita bahas belakangan ya untuk likuiditas, tapi dari sisi penggunaan dana IPO-nya ini kurang oke sih. Terlebih kalau misalnya kita udah tahu faktanya bahwa terjadi keterlambatan pembayaran gaji di King ini jadi sebuah lampu kuning lah ya untuk kita. Nah, kalau misalnya penggunaan dana IPO di prospektus yang lama itu juga kurang bagus karena sekitar 32,18%-nya itu dipakai untuk pelunasan utang bank, lalu sekitar 61,43%-nya itu untuk pembayaran gaji karyawan. Jadi baik prospektus lama ataupun baru, menurut saya pribadi ya, kurang oke sih untuk tujuan penggunaan dananya. Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya King ini adalah NH Korindo Sekuritas atau dengan kode brokernya XA. Nah, XA ini udah sering banget mengawal saham IPO ya. Sobat Maya bisa lihat di sini. Rata-rata bagus sih. Cuma elit ya yang ditutup di ARB. Sisanya minimal ditutup di zona hijau. Nah, cuma karena King ini masuk dalam papan akselerasi dan akhir-akhir ini kan papan akselerasi lagi kurang oke ya. Jadi nggak tahu nih, kayak IPO-nya NACE, itu SF-nya juga bagus ya. Dia mau tahan badan untuk menahan guyuran, tapi tetap aja ARB. Nah, di IPO-nya King nggak tahu nih, NH Korindo mau pasang badan seperti SF atau malah bantuin guyur nih untuk sahamnya King sendiri. Nah, kita lanjut ke laporan keuangannya ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, selalu meningkat ya dari tahun ke tahun ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, liabilitasnya cenderung stabil ya. Malah terjadi pengurangan nih per tahun 2022. Lalu dari sisi ekuitas kita bisa lihat ya bahwa King ini di tahun 2019 itu negatif 13 miliar, di tahun 2020 negatif 14,7 miliar, baru di tahun 2021 ekuitasnya itu positif dan di tahun 2022 ekuitasnya jadi lumayan lah menjadi 27,5 miliar. Tentunya ini karena ada penyetoran modal tambahan baru ya. Kenapa harus ada tambahan modal baru? Karena tentu saja likuiditasnya agak bermasalah ya. Nanti kita lihat dari sisi arus kasnya juga. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, besar kemungkinan King ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah ya. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, di IPO-nya King ini juga saya menemukan beberapa tulisan-tulisan yang typo ya Sobat Maya. Beberapa, jadi dia udah bikin prospektus baru, tapi kayaknya masih kurang teliti sih ya. Nah, contohnya ini. Sobat Maya bisa lihat nih, saldo ekuitas perusahaan sebesar di mana terdapat kenaikan, ini harusnya ekuitas sebesar 22 miliar. Nih, jadi ekuitasnya diganti sama liabilitas jangka panjang. Mungkin di copy paste gitu ya kali ya. Sama ini juga sama. Dan ada beberapa tulisan lainnya yang typo di prospektusnya King. Nah, itu adalah salah satu tanda ya, mungkin terburu-buru atau gimana, tapi sebenarnya hal tersebut kurang bagus sih. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi arus kas ya, arus kas dari King ini selalu negatif nih Sobat Maya dari tahun ke tahun. Nah, ini harus kita perhatikan juga ya. Apalagi bagi Sobat Maya yang mau keep mid to long term untuk King, ini lumayan bahaya sih menurut saya ya. Likuiditasnya udah kurang oke, arus kasnya juga negatif. Terlebih ditambah review dari Google ya untuk pembayaran gaji karyawan yang molor. Jadi red flag lah. Selanjutnya kita ke valuasinya King. Nah, King ini kalau misalnya di tahun 2021 valuasinya super duper mahal ya, PER-nya 204 kali dan PBV-nya 52 kali. Di tahun 2022 ya PER-nya tetap mahal ya, jauh lebih mahal malah dibandingkan tahun 2021.
Namun PBV-nya jadi lebih baik karena adanya penambahan modal dan juga adanya penambahan dana IPO. Cuma tetap aja ya untuk valuasi dari King ini menurut saya ini mahal bahkan untuk ukuran saham IPO. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu SOSS, begitu lihat juga langsung tahu ya jauh lebih baik SOSS daripada King. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang kita tiba juga ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara kinerja, King ini menurut saya kurang memuaskan ya. Jadi dia tuh udah berdiri lebih dari 1 dekade, namun hanya mengakumulasi kerugian doang. Baru di tahun 2021 itu mulai membukukan keuntungan. Lalu untuk perusahaan outsourcing seperti King ini, itu kompetitornya juga sangat banyak ya. Dan rentang banget terhadap posisi cash flow perusahaan ketika pelanggannya telat bayar. Terlebih jika terjadi perubahan peraturan tentang UU Ketenagakerjaan, tentu saja dapat berdampak negatif ya bagi kinerjanya King beserta perusahaan anaknya. Kesimpulan yang kedua, valuasi King secara PER maupun PBV itu tergolong mahal, bahkan untuk ukuran saham IPO. Lalu kalau misalnya kita lihat dari tujuan penggunaan dana IPO-nya juga kurang oke. 95% itu dipakai untuk bayar gaji karyawan. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya King ini adalah XA. Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO dan track record-nya juga cukup bagus. IPO terakhir yang dikawal oleh XA adalah Laju dan berhasil arah 1 kali. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat resiko IPO-nya King menjadi lebih terukur ya. Namun yang perlu diingat, King ini akan masuk ke dalam papan akselerasi. Sehingga arah dan ARB-nya itu simetris, yaitu di 10%. Dan kita semua tahu sendiri ya, akhir-akhir ini papan akselerasi itu lagi kurang bagus. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan skip IPO-nya King. Kalau dari sisi fundamental, jelas saya nggak masuk ya. Lalu ini juga masuk papan akselerasi, valuasinya juga mahal. Jadi ya kayaknya nggak ada alasan ya bagi saya untuk ambil IPO-nya King. Terlebih ini masuk ke dalam papan akselerasi yang akhir-akhir ini ya performance-nya lagi kurang bagus untuk momentum jangka pendek. Kalau saya mau spekulasi, saya itu juga biasanya lihat-lihat dulu nih perusahaannya Sobat Maya. Kalau kayak King ini kayaknya walaupun dapat waran ya, kayaknya nggak memenuhi standar saya sih biasanya. Jadi kalaupun saya mau spekulasi ya di perusahaan yang saya udah analisa ya mungkin bisa dapat momentum jangka pendek. Kalau misalnya saya udah analisa tapi kayaknya berat nih untuk momentum jangka pendeknya, ya saya nggak akan ambil. Tapi bukan berarti kalau misalnya saya nggak ambil, sahamnya nggak bisa naik. Nggak seperti itu ya Sobat Maya ya. Bisa jadi kalau misalnya saya nggak ambil, retail nggak ambil, bandar itu barangnya banyak, bisa aja dia markup harganya baru nanti kemudian turunin belakangan. Jadi semua peluang itu ada di bursanya kita. Cuma dari sisi saya sendiri, saya ingin mengurangi resiko aja sih. Sobat Maya sendiri gimana? Apakah akan ambil IPO-nya King atau enggak? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO-nya King. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO-nya King atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video lainnya. Dah!